Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah. Di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya, tentunya dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kami akan mengaturkan tafsir Al-Qur'anul Karim surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kalau kita memahami ayat tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala yang muncul di situ adalah kalimat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pertama yang dipanggil dan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu. Mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan untuk apa Allah memanggil kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa di situ? Ku anfusakum. Ini termasuk kalimat perintah. Ku anfusakum. Peliharalah anfusakum, diri Anda sekalian. Atau jagalah diri Anda sekalian, wa ahlikum, dan ahli Anda sekalian. Dijaga dari apa? Naro, dari api neraka. Jadi Tahrim ayat ke-6 ini menegaskan orang yang beriman seperti kita sekalian ini oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, dipanggil untuk selalu menjaga diri kita dan keluarga kita, ahli kita dari api neraka. Dan api neraka itu bahan bakarnya tidak sama dengan yang sekarang di dunia ini. Ada batu bara, ada kayu dan sebagainya. Tapi bahan bakarnya api neraka itu waquduhan nasu, manusia. Jadi Masya Allah kalau kita menganalisa, memahami, mentadhkirah, meresapi bahan bakarnya api neraka itu manusia. Wal hijarah, dan batu. Masya Allah. Sementara alaiha, di dalam atau atas neraka itu malaikatun. Ada beberapa malaikat. Ghiladun yang sadis yang luar biasa. Sementara malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah mengingkari, la ya'sunah, tidak pernah maksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amarhum, sesuatu apa yang diperintahkan kepada malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan yang apapun akan dikerjakan oleh para malaikat. Jadi Allah memerintahkan apapun kepada malaikat tentu akan dilaksanakan. Tidak pernah janji nanti atau besok atau lusa saya capek. Itu tidak ada. Itu malaikat. Sementara kalau kita kadang-kadang diperintahkan oleh orang tuanya, dimintai bantuan ini dan itu, masih ada nanti dulu, masih capek dan sebagainya. Itu manusia. Tapi sementara kalau malaikat tidak pernah.
Sekali untuk sujud, sujud. Mengantarkan wahyu. Menjaga neraka, menjaga neraka. Menjaga surga. Itu malaikat. Itu bedanya di situ. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu disuruh selalu menjaga diri kita dan ahli kita dari api neraka. Yang tentunya api neraka dijaga oleh malaikat yang luar biasa. Hadisnya di situ, ghilad, syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang diperintahkan akan selalu dikerjakan oleh malaikat. Itu malaikat. Hanya sami'na wa ta'na. Kalau kita kadang-kadang wa asaina. Kadang-kadang kita kan ada apa kata Jawa itu semoyo, apa semua itu, minta ditunda, nanti dulu, salat nanti dulu, zakat nanti dulu, puasa nanti dulu, haji nanti dulu. Itu kalau kita. Tapi kalau malaikat enggak, apapun yang diperintahkan langsung sami'na wa ata'na. Saya perintahkan dan langsung dilaksanakan, itu malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditegaskan, qala Sufyan As-Sawri an Mansur an Rijal an Ali radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahlimu dari api neraka. Yaqulu adibuhum wa alimuhum. Adibu, pelajari adablah. Belajarlah adab, diberi pelajaran adab, tata krama, sopan santun. Siapa? Anak-anakmu, keluargamu. Ya tentunya dirinya sendiri, anfusakum tadi disingkir. Fabda binafsik. Mulai dengan dirinya sendiri. Itu adibuhum wa'alimuhum. Dan dipelajari mereka. Diberi ilmu, diberi sesuatu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat untuk menyelamatkan dari api neraka tersebut. Bahkan dikatakan lagi, yaqulu dari Ali bin Abi Thalhah an Abbas yaqul i'lamu bi ta'atillah atau i'malu bi ta'atillah, untuk mengerjakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga diri kita dan keluarga kita itu untuk selalu mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua wattaqu, dan bertakwalah kita dan ahli kita, keluarga kita, masyarakat kita, ma'asyallaha, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amiru, dan selalu diperintahkan warga kita, kita sendiri, lingkungan kita, ahli kita, bidzikri, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yanjikumullahu minan nar, untuk menyelamatkan, untuk diselamatkan. Allah akan menyelamatkan kita minan nari, dari api neraka. Ini yang dari ayat ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ada beberapa versi, ada beberapa keterangan dari beberapa mufasir. Yang penting kita harus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu harus ada nasnya, harus ada acuannya, yakni Al-Qur'anul Karim dan hadis syarifah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu menjaga diri kita, ahli kita, keluarga kita, lingkungan kita dari api neraka. Tentunya yang maksiat yang akan mengantarkan ke neraka, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita berusaha supaya terhindar dari sana. Itulah sementara tafsir Ibnu Katsir, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhiril ayah. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.